Jumpa lagi di kontennya Erinawati Rini YouTube. Nah, pada petang hari ini teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, Mbak Erina, ini hari Mbak Erina akan bagi keceriaan Mbak Erina, kehappian Mbak Erina, karena Mbak Erina dapat email daripada YouTube. Mbak Erina diiktiraf konten kreator ya. Karena apa? Mbak Erina di video-video itu ya yang Mbak Erina buat tutorial ya tentang tinggal kehidupan seputar di Malaysia ya. Karena Mbak Erina buat konten tutorial itu, penontonnya, komennya banyak. Lepas itu Mbak Erina setiap konten itu yang komen Mbak Erina akan respon, Mbak Erina akan jawab. Nah, itu pun dinilai daripada pihak YouTube teman-teman. Nah, kita yang buat konten, kita yang punya channel, kita akan tahu dapat email masuk daripada pihak YouTube. Nah, Mbak Erina semakin semangat lagi karena Mbak Erina sudah diiktiraf konten kreator. Karena apa? Di konten Mbak Erina itu yang meletup itu ada satu konten ya teman-teman ya. So Mbak Erina jadi semangat, jadi buat konten-konten dianjurkan daripada pihak YouTube harus sesering mungkin. Di antaranya satu minggu itu kalau Mbak Erina kan cuma satu kali ya. Sekarang Mbak Erina harus up minimal satu minggu itu ya 4 kali atau 5 kali. Nah, karena Mbak Erina sudah dapat email daripada pihak YouTube, konten kreator lanjutkan kita buat konten. Nah, Mbak Erina semakin semangat. Oke teman-teman, Mbak Erina akan berbagi cerita ya. Mbak Erina selama waktu itu Mbak Erina buat konten, judulnya adalah Beruntunglah Nikah Daripada Warga Negara Malaysia. Nah, di situ ada satu netizen, ada satu subscriber saya, dia komennya terlalu panjang. Terlalu panjang itu, dia menyalahi daripada konten yang saya up. Karena apa? Dia bilang di situ saya tidak boleh buat video seolah-olah saya menjodohkan orang Indonesia kepada orang tempatan. Karena apa? Video-video saya itu kalau saya buat kayak gitu ya teman-teman, otomatis nanti orang Indonesia tertarik dengan orang Malaysia. Belum tentu ya. Karena apa? Kita nikah daripada warga negara Malaysia itu teman-teman ya, itu bukan semuanya akan hidup senang ya teman-teman. Saya sudah bercerita daripada awal buat ngonten ya. Nah, kita bukan semuanya dinikahkan atau kita punya jodoh semuanya orang kaya, tidak. Ada yang dari nol. Contohnya Mbak Erina. Mbak Erina punya rumah, punya segalanya ya. Itu daripada nol. Bukan suami saya orang yang berada ataupun mendapatkan warisan. Karena kita mencari dua orang ya teman-teman ya. So, kalau di konten-konten Mbak Erina itu seolah-olah di komen sama orang tempatan, seolah-olah saya akan menjodohkan orang Indonesia kepada orang Malaysia, itu bukan ya, bukan. Itu hanyalah judul. Nah, saya akan klarifikasi ya, itu hanyalah judul. Karena kita seorang YouTube atau YouTuber, kalau kita buat konten itu kita kena buat judul semenarik mungkin. Nah, semenarik mungkin biar subscriber atau penonton tertarik akan konten kita. So, saya tidak ada istilahnya saya mengundang orang Indonesia berbondong-bondong untuk menikah orang Malaysia. Maaf kita cakap ya, belum tentu orang Indonesia juga mau menikah. Itu namanya nikah atau semuanya jodoh itu sudah di tangan Allah. Bukan seolah-olah saya akan menyuruh warga negara Indonesia menikah daripada warga negara Malaysia, bukan ya. Nah, satu lagi teman-teman, saya buat konten itu tutorial atau memohon IC merah atau cara menikah daripada warga negara Malaysia. Nah, itu penontonnya memang banyak ya. So, di konten ini, konten Mbak Erina tuh konten kreator, jadinya
Mbak Erina akan berbagi pengalaman Mbak Erina daripada menikah warga negara Malaysia atau warga negara tempatan ya. Nah teman-teman, kalau yang bertanya Mbak Erina, nah setiap komen-komen tuh ya saya akan jawab. Nah makanya Mbak Erina tuh disebut konten kreator, karena setiap ada komen saya lambat atau apa, saya akan balas, akan back balik komen-komen, akan saya respon. Kebanyakan orang kalau buat konten itu komen-komen dia tidak akan balas ya kalau Mbak Erina, karena Mbak Erina diiktiraf konten kreator, karena Mbak Erina setiap ada subscriber komen saya akan balas ya. Saya tidak akan walaupun konten Mbak Erina istilahnya subscriber ini sedikit, tapi sedikit konten Mbak Erina, tapi penontonnya alhamdulillah setiap hari pun ada view masuk ya teman-teman ya. Nah so Mbak Erina itu kalau buat konten itu ya istilahnya tuh tidak ada istilahnya saling buat adu domba, tidak ada ya. Itu murni daripada muka saya, mulut saya yang bicara. So saya Mbak Erina nih jadi semangat untuk menjalankan, membuat video-video selanjutnya. Nah teman-teman semua yang buat konten baru mulai daripada buat konten YouTube, nah semangat, nak kena rajin up. Mbak Erina dulu ya sebelum dimonetisasi, Mbak Erina tuh 3 hari atau 4 hari tuh memang akan up. Karena apa? Kita akan mengumpulkan view dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang tuh banyak teman-teman, bukan sedikit ya teman-teman ya. Nah so teman-teman yang buat konten YouTube semangat, jangan dilihat tak ada orang lihat, itu ada saja yang lihat. Di antaranya bukan yang baru kita up, konten yang lama-lama. Contohnya Mbak Erina, konten yang lama-lama tuh yang Mbak Erina up dulu-dulu, yang lihat tuh di antara baru 50, nanti kita naik ya, itulah ada penonton juga, bukan tidak ada penonton ya. Nah kita jangan berharapkan buat konten tidak ada duitnya, jangan ya. Kalau kita usaha, insya Allah kita akan ada hasilnya ya teman-teman ya. So teman-teman juga yang menunggu memohon VR daripada komen-komen itu, ada yang sudah memohon 4 tahun 3 tahun, sabar, insya Allah akan mendapatkan IC merah atau penduduk tetap ya. Nah teman-teman, Mbak Erina nih buat konten ngomong-ngomong kayak gini pun banyak yang istilahnya membuli, tapi Mbak Erina tidak ada rasa malu atau rasa takut, karena bulian mereka itu ya, itu menghasilkan uang Mbak Erina. Karena di komen-komen itu, komen-komen kalian itu pun boleh mendapatkan uang. Itu yang untung siapa? Mbak Erina. Karena di komen itu pun Mbak Erina boleh mendapatkan uang. Konten-konten yang komen-komen itu ya, istilahnya komen-komen itu pun dinilai dengan uang. Kalau kita buat YouTube, kalau betul-betul kita akan menjana pendapatan, walaupun sedikit, itu komen-komen itu pun menghasilkan uang teman-teman ya, bukan view, bukan penonton. Daripada komen Mbak Erina buat YouTube yang judulnya itu cara memohon IC merah, itu penontonnya banyak ya, kurang lebih 25k. Nah itu komennya diantaranya 200 lebih. Nah komen 200 lebih itu Mbak Erina setiap komen akan balas. Nah komen-komen itu teman-teman mau tahu nggak? Itulah yang mendapatkan uang juga, bukan view saja ya, itu yang komen-komen. Nah kita akan back, saya akan balas mereka, itu juga akan menghasilkan uang teman-teman ya. Nah kalau kita buat konten YouTube nih ya, kita nak kena sabar, kita nak kena semangat. Nah Mbak Erina sudah dapat email daripada pihak YouTube konten kreator. Nah alhamdulillah, konten kreator tuh bukan dikira daripada subscriber banyak, view-nya banyak, mungkin dinilai daripada lain-lain ya, dinilai daripada banyak faktor ya, bukan view banyak, subscriber banyak. Nah cara bicara Mbak Erina ini macam pun akan dinilai daripada pihak YouTube, cara penampilan kita atau dan segala-segalanya ya, pokoknya ya, bukan penampilan baju baru ke jelek, tak ada. Cara kita membawakan kepada teman-teman semua. Nah cara istilahnya muka nampak. Kalau kita nih buat konten
istilahnya muka nampak langsung, memang insya Allah akan cepat dimonet dan dimonetisasi ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman baru memohon atau membuat konten, sebisa mungkin dinampakkanlah wajah kita, karena dengan wajah kita, muka kita akan dipermudah mendapatkan monetisasi, atau itu video tidak menjiplak kayak gitu ya istilahnya ya teman-teman ya. Nah, pokoknya kalau kita buat konten tuh memang di situ, kalau kita semakin terkenal, kita akan dimata-matain orang ya. Setiap bicara kita, setiap gerak-gerak kita, orang akan komen. Nah, Mbak Erna dikomenin ya, ngomong aja sudah lama tinggal di Malaysia, ngomong masih belepotan. Biarkan saja. Itu komen-komen yang pedas, semakin banyak pundi-pundi dolar yang masuk di konceknya Mbak Erina. Nah, monggo yang komen-komen pedas tak apa, saya akan terima ya teman-teman ya, selagi itu komen-komennya yang boleh saya terima. Nah teman-teman, buat konten YouTube itu sebetulnya kalau kita kreatif itu akan mendapatkan pundi-pundi dolar. Nah, walaupun sedikit kita syukurin. Siapa yang akan bagi? Kita ngoceh-ngoceh kayak gini sudah mendapatkan nanti tiap bulan 21 gaji masuk di ATM kita. Siapa yang nak bagi? Nah teman-teman, kalau nak buat konten YouTube atau konten kreator, monggo dipersilahkan. Luangkan masa buat konten masak-masak keseharian yang teman-teman kesehariannya tuh hobinya apa kayak gitu, dibuat konten. Kalau tidak paham boleh tanya Mbak Erna, insya Allah Mbak Erna akan ajarin sedikit-sedikit. Setidaknya Mbak Erna sudah paham cara buat konten YouTube atau konten yang pihak YouTube akan suka konten kita. Oke teman-teman, sepenggal cerita daripada Mbak Erina, semakin semangat lagi buat ngonten. Assalamualaikum teman-teman, bye-bye.